harus ada kita bawa pulang. Kalau Bapak Ibu Saudara datang dan pulang sama saja, datang loyo, pulang pun loyo, nanti orang tetanggamu ngomong, apanya gunanya kamu ibadah? Pergi kamu tadi loyo, pulang juga loyo. Jangan lagi datang ke gereja ya. Habis uangmu, habis uang minyakmu, habis uang persembahan, katanya lagi nanti kan. Walaupun agak sedikit menghakimi, kalau itu kenyataan ya, supaya kita bahan koreksi untuk diri kita. Mari Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Ikuti supaya tidak ngantuk. Sama itu seperti main handphone, sampai 5 jam satu hari pun kita tahan main handphone kan, karena kita ikuti ya kan. Main handphone kan, saya ada 3 jam tahan main handphone karena saya ikuti. Mendengarkan khotbah pun begitu ya, 5 jam pun tahan. Yang penting diikuti. Ayo next. Saya membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Saya ayat yang ganjil ayat 9. Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 10 atau ayat genap. Kira-kira paham ya? Oke. Saya mulai. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai, coba naik dulu. Mundur maksud saya. Oke, sampai 14. Ya, betul sekali. Saya bacakan yang pertama. Oke, ayat 9. Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap ya, lanjutkan sampai habis. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Amin. Amin buat firman Tuhan. Ini ayat 14 ini sering kita pakai kan. Kalau ada sudah mulai sombong, tegur dia dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi oleh karena itu, nggak usah, kalaupun kita sepertinya bisa berbuat baik, nggak usah meninggikan diri. Nggak usah diri kita sendiri yang meninggikan, biarkan Tuhan yang tinggikan kita. Amin. Kalau Tuhan yang sudah tinggikan kita, tidak ada satupun yang bisa menurunkan kita. Amin. Amin. Mundur baru. Oke. Ayat yang ke-9 dulu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, ikut ya. Oke, saya dulu pelan-pelan khotbahnya ya. Yang penting Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti. Kalau kita perhatikan teks firman Tuhan yang kita baca ini, oke, inilah perumpamaan. Oke, dijelaskan di sana. Yesus mengatakan perumpamaan ini berbicara tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tapi dengarkan Bapak Ibu Saudara, sekalipun ini perumpamaan, saya yakin dan percaya ini Tuhan sedang mengangkat kisah nyata menjadi perumpamaan. Oleh karena memang begitulah kehidupan orang Farisi waktu itu. Jangankan pemungut cukai yang dihina, Yesus pun mereka ajak berdebat. Ya kan? Yesus pun mereka ajak berlawanan. Ditanya tentang logo uang, ditanya tentang ini, berdebat tentang hukum Musa, berdebat, mereka tantang. Saya yakin dan percaya Yesus sudah mengangkat kisah nyata yang terjadi waktu itu. Tapi dia itulah. Yesus memang sumber dari hikmat itu. Jadi cara menegur, diangkat perumpamaan cerita itu. Tapi menegur itu pula persoalannya kan? Amin. Saya kurang pintar, memang itulah makanya minta hikmat dari Yesus kan.
Dia cerdas dalam hal itu. Jadi dia sedang menegur orang Farisi tapi pakai perumpamaan, kira-kira begitu ya. Jadi saya yakin dan percaya ini kisah nyata. Perhatikan ayat ke-10. Sama-sama kita baca ke-10. 1, 2, 3 ya. Oke, ada dua tokoh. Yang pertama orang, yang kedua orang pemungut cukai. Nanti saya jelaskan siapa pemungut cukai, siapa orang Farisi. Tapi saya dulu menjelaskan ya. Ini kan tulisan merah yang saya buat. Kira-kira dari belakang, domba nampaknya depan bang? Tulisan merah. Baca dulu tulisan merah itu, tulisan merah aja. Puji Tuhan, masih lihat dia ya. Karena masih muda ya. Karena maksud saya waktu itu saudara, karena TV kita ini kecil. Sudah kecil TV-nya, tulisan lebih kecil, itu maksud saya ya. Oke, ya paham ya kira-kira ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua orang pergi ke Bait Allah. Bait Allah itu kalau zaman Yesus namanya gereja. Cuman dulu namanya Bait Allah, sekarang gereja. Bait Allah itu adalah gereja dan gereja itu adalah Bait Allah. Bisa balik-balikan ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua orang, Farisi dan pemungut cukai pergi ke gereja, ya kan? Lalu mereka sama-sama berdoa. Lalu ayat 11 orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut. Bapak Ibu Saudara, selama saya hidup mulai dari sekarang, ini baru saya temukan doa seperti ini. Iya kan? Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Doa itu hanya ada dua relasi dua ya, maksudnya hanya sambung dua maksud saya. Jadi antara kita dengan Tuhan, paham ya kira-kira ya? Berdoa itu hanya ada sambung dua antara kita dengan, ini sudah sambung tiga ya, iya kan? Tuhan, dirinya dan pemungut. Kalaupun kamu berdua misalnya mendoakan saudaramu, itu kamu hanya mengingat saja, bukan membawa saudaramu itu dalam doamu ini. Tuhan, aku berdoa, seharusnya dengan dia dengan Tuhan. Ya kan begitu kan? Tetapi kenapa dibawa pemungut cukai? Biarkan nanti pemungut cukai itu dirinya sendiri berdoa kepada, enggak usah sambung-sambungkan. Ya amin. Jadi doa itu hanya sambung dua, tidak ada sambung tiga. Apalagi sambung empat. Jangan buat begitu. Berdoa itu yang benar hanya sambung dua antara kamu dengan Tuhan. Amin. Kira-kira paham ya? Oke. Baru mundur. Nah, ada dua orang pergi ke gereja lalu berdoa orang Farisi dan pemungut cukai. Farisi ini sepertinya nggak tahu kenapa ya. Dia menanduk aku bilang kan. Ngapain dia singgung kawannya itu? Biarkan dia. Dosanya, urusannya sama. Kan begitu kan? Kita yang melakukan dosa, misalnya Bapak Ibu Saudara melakukan dosa, adakah hubungannya dengan saya? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara melakukan dosa, tanggung sendiri dengan Tuhan. Itu bukan persoalan. Ya, amin. Paham kira-kira maksud saya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, pemungut orang Farisi ini sepertinya dia nanduk sesamanya ya. Berdoa menyinggung, menanduk namanya ini ya. Ya kan? Jadi ini Bapak Ibu Saudara menjelaskan dengan baik-baik, yang menjelaskan ternyata tidak semua orang di gereja itu adalah domba. Saya ulang ya, tidak semua orang yang di gereja itu adalah domba. Ini bukti. Amin. 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 Tapi saya akan percaya semua jemaat GPI di sana adalah domba. Bapak Ibu Saudara, tahun lalu waktu itu Mukernas, Bapak Ibu Saudara pasti ingat waktu kami Mukernas di Parapat itu, kalau tidak salah bulan 7 atau bulan 8 kan? Lalu saya pergi, lalu kami bercerita, bertemulah dengan satu angkatan saya 2013 sekolah Alkitab kan? Lalu kami bertemu, lalu satu angkatan saya ceritalah tentang pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dengarkan ya, jangan dulu ngantuk ya, ikut ya. Lalu selesai belajar, selesai seminar, malam itu jam-jam 9 kami sudah selesai, lalu ceritalah kami sampai jam 12. Oleh karena kami sekali-sekali bertemu, gak apa-apa lah agak begadang. Kan kira-kira gitu. Ceritalah kami satu angkatan, cerita tentang pelayanan begini. Tiba-tiba kami ada di situ cerita beberapa satu angkatan. Lalu mereka tanya sama kami, sama saya,
Rafael. Nah, karena kebetulan kami panggil, ya namanya tidak tahu nama pertama panggilan kira-kira begitu ya. Jadi kami sebut nama karena satu level, gitu ya. Rafael, kira-kira kamu menikmati atau tidak pengembalaan katanya? Lalu saya jawab kan, kalau saya gimana ya? Saya puji Tuhan menikmati oleh karena saya bukan gembala yang baik, saya bukan pendeta yang baik, tapi kemurahan Tuhan cukup besar untuk saya. Saya tidak pendeta yang baik ataupun saya tidak gembala yang baik, tapi Tuhan taruh jemaat-jemaat yang baik. Jadi semuanya domba jemaat yang saya layani. Ya, yang tanduk nyaris tidak ada. Kalau udah ada yang sudah tanduk paling 2-3 orang, itu pun masih kecil, masih bisa lah. Saya bilang kan, lalu tiba-tiba ada teman saya ngomong, kan? Ya namanya cerita. Memang Rafael itu kemurahan Tuhan di tempatku itu. Kalau di tempatku, setengah domba, setengah kambing. Sakit kepala saya. Saya tegur Rafael merajuk. Saya tegur Rafael tidak ibadah. Pening kepala saya. Saya khotbahkan A yang dilakukan B, katanya kan. Tiba-tiba menyahut lagi teman saya satu lagi. Baru begitu sudah pening kepalamu. Kamu tahu pendahulu di tempatku di mana? Iya, kasih tahu saya bilang kan. Di tempatku setengah kambing, setengahnya lagi serigala. Lalu tiba-tiba saya menjawab, pantasanlah kamu kurus, saya bilang kan. Saya gemuk toh, iya kan? Dia kurus lah, dia memikirkan mungkin setengah kambing setengah serigala pening toh, iya kan? Pantasan kamu kurus, saya kan gemuk, iya kan? Ya kalau saya gemuk merendahkan, kalau jemaat yang saya pimpin adalah Amin. Amin. Kalau di tempat kami tidak ada, semua domba. Puji Tuhan, makanya aku gemuk seperti ini. Iya, aku tengok mbak dari cara kamu memang puji Tuhan lah katanya. Ya puji Tuhan itulah kemurahan Tuhan besar. Saya bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara itu merendahkan. Tapi saya jemaat di sana semuanya adalah domba. Oke, kita mau bahas firman Tuhan ini. Kita bahas satu persatu, ikuti ya. Kita bahas dulu pemungut cukai. Next dulu. Perhatikan dalam kitabnya. Next. Oke, stop. Sama-sama kita baca 13. 1, 2, 3 ya. Oke. Bapak Ibu Saudara masih ikuti ya. Tengok kali 10 orang yang membaca. Padahal Bapak Ibu Saudara yang hadir 1000. Tapi yang membaca 10 orang. Ulangi, sama-sama 13. 1, 2, 3 ya. Amin. Ikuti ya. Kita bahas dulu satu-satu. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama pemungut cukai dulu. Tahu siapa itu pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah dia waktu itu mengumpulkan pajak. Dia pergi ke pajak-pajak, ada pasar ditarik pajak, setiap orang dipungut pajak. Pemungut pajak, oke? Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu adalah pemungut pajak atau pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci, bahkan dianggap sampah. Kenapa sampah? Yang pertama, pemungut cukai itu adalah atau pemungut pajak itu adalah dia memungut pajak lebih dari seharusnya. Itu pula persoalan. Pajaknya harusnya 50.000, dia pungut 60. Dan dia bukan hanya memungut 60, tetapi memungut dengan paksa. Itu pula persoalan. Kan kira-kira begitu. Makanya jadi pemungut cukai itu adalah orang yang paling ditakuti. Kalau sudah datang pemungut cukai atau pemungut pajak, orang-orang ini, apalagi orang-orang susah, menengah ke bawah, kalau sudah dilihat pemungut pajak atau pemungut cukai, seperti melihat setan. Pernah di sini, siapa di sini yang pernah melihat setan? Nggak pernah kan? Tapi waktu itu, kalau orang sudah melihat pemungut cukai, seperti melihat setan. Jap, lah katanya kan, langsung orang itu sembunyi kan? Sembunyi ke tempat yang tersembunyi. Ya namanya sembunyi kan, nggak mungkin sembunyi di tempat terang kan, kira-kira begitu kan? Oke ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia mengut pajak. Lalu Bapak Ibu Saudara, sasaran dari pemungut cukai atau pemungut pajak ini adalah sasarannya itu adalah orang-orang susah.
kan? Kalau orang kaya susah untuk ditindas karena yang pertama nama mereka cukup besar, yang kedua karena uang mereka ada. Kalau macam-macam pemungut pajak tinggal telepon poli selesai. Tapi orang-orang susah, aduh ini sasaran yang paling empuk. Sudah susah ditekan pun ya tidak berdaya. Kan kira-kira gitu ya. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara, pemungut cukai, pemungut pajak adalah orang yang paling dibenci, orang yang paling sampah, kira-kira begitu ya. Nah, itu pemungut cukai ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau datang pemungut cukai itu pemungut pajak ini ke rumah ibadah, kadang-kadang ya namanya orang perisi ini mereka singgung, mereka memang seharusnya tahu nggak tujuan orang perisi ini, mungkin menegur, hanya saja tegurannya tidak, caranya tidak pas, kan kira-kira begitu kan? Ya kan? Saya rasa tidak salah ya doa orang perisi, hanya saja caranya tidak pas, kira-kira begitu ya. Itu pemungut cukai. Lalu mundur baru kita bahas lagi orang perisi. Oke. Bapak Ibu Saudara, siapa orang Farisi? Yang pertama, orang Farisi adalah pemuka agama. Dia pemimpin di bait Allah. Dia suka MC di gereja, dia suka khotbah di gereja, dia suka bercerita firman Tuhan di gereja. Karena itulah tugasnya, yaitu Farisi, pemuka agama, cerita, memimpin jemaat, itulah yang dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah, perhatikan dulu, ini menarik ini dari orang Farisi. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, aku mengucap syukur kepadamu karena tidak sama seperti semua orang lain. Yang pertama, bukan apa katanya? Bukan perampok, karena pemungut cukai itu dianggap perampok karena ada tidak seharusnya yang dia pungut, kan begitu. Bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Wah, ini prestasi orang Farisi ini hebat ya. Dia bukan perampok, dia bukan orang lain, bukan pezina. Ya kan, itulah prestasi. Lanjut. Yang ke-12. Aku berpuasa berapa kali? Berapa kali? Siapa di sini yang pernah atau sampai sekarang berpuasa 1 kali 1 bulan? 1 kali 1 bulan, kata. 1 kali 1 bulan yang saya bilang. Ada? Tidak ada. Siapa di sini yang berpuasa 1 kali 1 minggu, kata? Tidak ada. Oke. Tetapi orang Farisi ini berpuasa berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Salam kiri kanan. Orang Farisi lebih hebat dari kamu. Salam aja, nggak apa-apa. Memang itu kenyataannya. Oke. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia berpuasa 2 kali seminggu, lalu memberikan 1/10 dari. Tanya kiri kananmu, kamu sudah kasih 1/10 apa belum bilang? Apa? Tanya aja. Kan itu kan firman Tuhan ini. Ayo tanya, kamu sudah kasih 1/10 belum? Berarti orang Farisi lebih hebat dari kita, karena dia prestasinya luar biasa. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara, lalu mungkin kita ngomong, bagaimana? Betul orang Farisi 2 kali puasa 1 minggu, lalu dia memberikan 1/10, tapi Pak Gembala, dia motivasinya tidak benar. Betul? Kan? Untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan 2 langkah. Yang pertama, motivasinya benar, baru melakukan firman Tuhan. Tapi hanya 2 langkah ini, motivasinya benar, baru melakukan firman Tuhan. Kalau melakukan firman Tuhan, motivasinya sangat timpang. Yang benar, motivasinya benar, melakukan firman Tuhan. Tapi yang jelas, orang Farisi ini dia menang 1 langkah dari kita. Melakukan firman Tuhan, walaupun motivasinya tidak. Kita motivasi kita pun belum benar. Melakukan firman Tuhan pun belum. Kan gini, 2 langkah kita kan gagal. Oke. Masih bisa diikuti? Kita tutup, amin. Kita tutup. Oke. Saya lanjut lah ya. Tidak apa-apa lah ya. Udah kan firman Tuhan khotbah ini kan. Jadi harus kusampaikan ya. Amin. Oke. Oke, amin. Oke. Lanjut. Orang Farisi itu adalah, dia bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan juga memberikan 1/10. Lalu next. Next dulu. Oke. Sama-sama kita baca lagi 13 ini. 1, 2, 3 ya.
Saudara, ayat ke-14 dulu. Sama-sama kita baca, semua membaca ya. Di handphone juga boleh, dalam Alkitab juga boleh. Ayat ke-14, 1, 2, 3 ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Dalam firman Tuhan atau teks firman Tuhan yang kita pelajari adalah ada dua tokoh datang ke gereja, yaitu satu merasa dirinya benar, yaitu orang merasa prestasi. Sampai Bapak Ibu Saudara, prestasi rohani diberitahu. Aku bukan ini, aku ini 2 kali puasa, aku memberikan sepersepuan dan sebagainya. Itu merasa benar. Datang ke gereja. Lalu yang kedua adalah pemungut cukai datang ke gereja dengan merasa orang yang paling hina, orang yang paling berdosa. Alkitab katakan ayat 13, ayat ke-13. Alkitab berkata, dia datang, dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani melihat ke atas. Oleh karena tahu dan dia sadar, dia adalah orang yang paling berdosa. Tuhan, aku berdosa, aku tidak layak memanggil namamu yang kudus. Dia pergi jauh-jauh, bahkan dia mungkin dia ngomong, ekspresinya kira-kira begini ya, Tuhan, aku tidak layak. Akan kira-kira ada 2 contoh ini kan. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu Saudara dan saya datang ke gereja ini atau dengan posisi seperti siapa? Kita datang ke gereja ini dengan posisi seperti siapa? Kita datang seperti orang Farisi atau kita datang seperti pemungut cukai? Maksudnya bukan dosanya, tapi kesadarannya. Oke? Kesadarannya maksud saya, bukan dosa. Kesadaran kita datang ke gereja, kita seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai. Ya kan? Lalu kita datang ke gereja ini kecentengan, tidak berdoa, datang. Ya, aku orang baik kok. Kira-kira begitu kan? Itu orang Farisi. Atau datang ke gereja, Tuhan, mana layaknya aku datang ke gereja sama Tuhan. Kayak mana ya Tuhan? Dosaku 1 minggu itu sudah banyak kali Tuhan. Layaknya aku naik, Tuhan banyakkanlah aku ya. Kira-kira begitu. Ada 2. Sekarang posisimu di posisi mana? Kesadaran yang kamu miliki, kesadaran seperti siapa? Orang Farisi atau orang pemungut cukai? Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang tentukan pilihanmu mulai dari sekarang. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya merindukan kesadaran kita atau kita mempunyai kesadaran seperti pemungut cukai. Amin. Amin. Coba ayat ke-14. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini siapa? Orang ini siapa? Pemungut cukai. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu maksudnya orang lain ini siapa? Orang Farisi. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus berdebat dengan orang Farisi, lalu Yesus ngomong kepada orang Farisi, "Hei, dengarkan baik-baik. Aku datang untuk orang berdosa. Aku datang untuk orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar." Sebenarnya perkataan Yesus ini sebenarnya keras. Oleh karena apa? Yesus ngomong aku datang bukan untuk orang benar. Oleh karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang benar. Nah, kalau dicermati kan, aku datang untuk orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar. Nah, jadi sebenarnya manusia itu tidak ada yang benar, hanya saja merasa benar. Bapak Ibu Saudara, bertengkarlah sesama tetangga, bertengkarlah sesatu gereja. Perhatikan, kalian Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, kalau kalian saya panggil atau mungkin didamaikan kalian, perhatikan ada kedua belah pihak. Katakanlah 2, nggak usah 3. 3 terlalu ribet kan? 2. Kamu datang didamaikan. Tidak ada saya pernah mendamaikan orang. Tidak ada datang kepada saya yang merasa dirinya salah. Walaupun salah. Kan begitu kan? Ada saya katakan. Padahal tidak ada manusia benar, tapi merasa benar. Ini harus kita tahu. Coba kalau kita datang ke gereja ataupun
didamaikan. Perhatikan, kan kira-kira begitu ya. Amin. Amin. Karena semua manusia memang itulah dosa yang dalam diri kita ini selalu merasa benar, sekalipun pendeta pun begitu, kami pun begitu. Oleh karena memang kami masih manusia, kan kira-kira kalau kita nanti berdebat selalu merasa benar, sampai di rumah berdoa, Tuhan salah kami, kan kira-kira begitu kan? Amin. Amin. Lalu Yesus ngomong, aku datang bukan untuk orang benar, tapi orang berdosa. Lalu Yesus ngomong, hanya orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Hanya orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Orang sehat butuh dokter atau tidak? Orang sehat butuh dokter atau tidak? Tidak. Tapi persoalannya kita semua manusia ini tidak ada yang sehat. Kita sakit karena dosa kita. Oleh karena itu kita butuh dokter, yaitu Tuhan Yesus. Amin. 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 Masih connect-nya ya, amin? Oke, dengarkan baik-baik. Ini kata-kata penutup ya. Dengarkan baik-baik. Ini kata-kata penutup. Ada dua tokoh dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Orang Farisi dan pemungut cukai. Saya tanya, Bapak Ibu Saudara pernah dalam bahaya? Pernah dalam bahaya? Lalu saya tanya, kira-kira mana ucapan syukurmu lebih besar ketika engkau lepas dari bahaya kecil daripada bahaya besar? Mana lebih besar ucapan syukurmu? Mana lebih besar? Bahaya kecil. Mana lebih besar ucapan syukurmu ketika kamu lepas dari bahaya kecil atau bahaya besar? Hah? Oke. Yesus pernah ngomong. Lalu dia cerita firman Tuhan. Lalu dia ngomong, hei orang-orang yang ada di sini, ada dua orang yang berhutang. Satu utangnya besar, satu utangnya. Lalu orang itu yang mengutangkan itu ngomong, utang kalian semua atau dihapuskan. Mana yang orang yang paling bersyukur? Utangnya kecil atau utangnya besar? Hah? Wah, itu jawaban yang sederhana, kan? Oke, tentu utangnya yang paling besar. Tapi dengarkan baik-baik dalam teks firman Tuhan ini. Perhatikan. Orang yang memahami anugerah Tuhan adalah orang yang memahami dosanya secara besar. Benar, saya ulangi. Orang yang memahami anugerah Tuhan yang benar adalah orang yang memahami dosanya secara benar. Waktu ketika saya pelayanan, kan masih praktik. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya sudah pernah ini kuceritakan, tapi pulanglah karena menarik cerita ini. Kisah nyata ini ya. Kebetulan waktu saya praktek, saya punya seorang anak muda waktu di Medan, dokter. Jadi dia ini sudah pernah aku ceritakan ini di rumah, tapi aku ingatkan kira-kira begitu ya. Jadi saya punya pemuda, kebetulan bapaknya pendeta. Jadi mulai dari kecil bapaknya sudah pendeta. Tentu kalau bapaknya pendeta, pasti diajarkan hal-hal yang jangan cakap kotor, sering ibadah, ibadah terus. Lalu Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya seperti mau Jumat Agung. Lalu kami cerita-cerita, lalu dia ngomong sama saya, menurut saya, Yesus Kristus tidak perlu mati untuk saya. Loh, kenapa begitu? Saya tanya, kan? Iya, karena saya merasa dosa saya tidak terlalu banyak. Kata, loh, iya ya? Iya, saya itu mulai dari kecil tidak pernah cakap kotor, saya itu berdoa, saya suka memberi, saya suka setiap pagi dan sore kami berdoa, saya berdoa. Bahkan saya tidak pernah merokok, meja merokok pun saya tidak pernah. Saya tidak pernah, yang penting saya itu menurut saya baik sekali. Makanya menurut saya, Kristus tidak perlu mati untuk saya. Wah, luar biasa pertanyaan saya bilang kan. Tapi bang, kebetulan dia lebih tua dari saya. Hanya saja dia pemuda saya kan. Tapi bang, menurut saya, coba dulu lontarkan dulu pertanyaan itu beberapa kali, 100 kali, bahkan sampai 1000 kali. Nanti kau pulang, lontarkan pertanyaan itu. Tuhan, apakah kau perlu mati untukku? Lontarkan terus sampai 1000 kali. Sampai kamu nanti memahami bahwa ternyata kamu adalah orang yang paling berdosa. Saya bilang kan. Amin. Artinya apa? Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kita merasa tidak berdosa. Itu pula persoalan. Perhatikan. Orang-orang yang memahami betapa besarnya dosanya adalah orang-orang yang memahami betapa besarnya
anugerah Kristus menutupi dosa kita. Saya ulangi. Masih boleh ya Bapak Ibu Saudara? Perhatikan. Kalau perlu catat kata-kataku ini. Sebenarnya kata-kataku ini kata-kata bijak ya. Tapi kita tidak kolek ya. Perhatikan. Orang-orang yang memahami betapa besarnya dosa kita adalah disitulah kita memahami betapa besarnya anugerah dan pengampunan yang Tuhan sediakan di kayu salib. Amin. Kalau kamu merasakan dosamu kecil, tentu kamu merasa anugerah Tuhan itu kecil untuk dirimu. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Kalau kesalahanmu kecil, tentu pengampunan kecil. Lalu kalau kira-kira kamu sadar dosamu kecil, lalu Tuhan beri pengampunan besar, mubazir toh? Iya kan? Paham kira-kira maksud saya? Kalau kesalahanmu kecil dan Tuhan memberikan pengampunan besar, ya namanya mubazir. Tapi kalau kamu sadar dosamu besar, tentu kamu sadar pengampunan Tuhan dan juga anugerah Tuhan adalah besar. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, bulan depan kita datang ibadah merayakan ataupun memperingati Jumat Agung, datang dengan penuh kesadaran bahwa dosa dan dosaku adalah besar, supaya kita menerima anugerah dan pengampunan Tuhan juga besar. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan datang ke gereja atau memperingati Jumat Agung datang dengan merasa benar seperti orang Farisi. Kalau kamu datang merasa benar, perhatikanlah, dosamu sedikit pun tidak akan diampuni oleh Kristus. Perhatikan dengan pada sini. Aku berkata kepadamu, orang ini adalah pemungut cukai ini, karena dia datang ke gereja, dia merasa berdosa, bukan merasa, dia sadar dosanya besar, dia sadar dia tidak layak ke gereja, dia sadar tidak layak mendapat manggil nama Allah. Tetapi perhatikan, orang ini justru adalah orang yang dibenarkan, orang ini adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita datang ke gereja, walaupun tidak Jumat Agung, setiap Bapak Ibu Saudara datang ke gereja, datanglah dengan penuh kesadaran bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang paling Oke, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Firman-Mu sudah menegur kami ya Tuhan.